Selamat malam, perkenalkan nama saya Freeway Putra Febrian Raja. NIM saya 181201103. Saya dari Prodi Teknik Informatika Strata 1. Baik, di sini saya akan mengerjakan tutorial modul 10. Untuk langkah yang pertama kita langsung buka ke PHP Admin. Untuk membuat tabel, di sini saya sudah membuat tabel sebanyak 5 tabel. Untuk tabel yang pertama ada tabel admin. Di sini ada tabel admin. Untuk tabel yang kedua ada tabel kategori objek wisata. Untuk tabel yang ketiga ada tabel objek wisata. Untuk tabel yang keempat ada tabel testimoni. Dan yang untuk tabel kelima ada tabel wisatawan. Baik, kita akan lihat untuk tabel yang pertama yaitu tabel admin. Mau kuat. Untuk tabel admin, di dalam tabel admin kita langsung klik di sini struktur untuk melihat jenis tipe data apa yang kita gunakan. Untuk pada ID adminnya kita menggunakan tipe data integer, dan di sini auto increment. Untuk yang kedua ada nama, jenis tipe datanya teks, yang ketiga ada alamat, tipe datanya teks juga. Dilanjutkan dengan telepon, tipe datanya varchar, email tipe datanya teks, username tipe data teks, dan sandinya tipe data teks. Baik, ini untuk tabel admin sendiri. Tabel yang pertama, kita masuk ke tabel yang kedua yaitu kategori objek wisata. Untuk kategori objek wisata di sini ada dua, yaitu ID kategori. ID kategori menggunakan tipe data integer dengan auto increment. Untuk yang kedua, nama kategori tidak auto increment tapi menggunakan tipe data teks. Yang ketiga, tabel objek wisata. Tabel objek wisata untuk ID objek wisatanya seperti biasanya kita tetap pakai auto increment dengan tipe datanya integer, kategori integer, nama teks, deskripsi teks, alamat juga teks, dengan statusnya itu char. Lanjut untuk tabel testimoni. Untuk tabel testimoninya yang pertama ID testimoni integer, lanjut ke tanggal, D menggunakan tipe data date, ID wisatawan menggunakan integer, objek wisata juga integer, judul teks, deskripsinya menggunakan tipe data teks juga, dan yang terakhir status menggunakan char, tabel wisatawan. Untuk tabel wisatawannya, ID wisatawannya, tipe datanya integer, untuk nama tipe datanya teks, jenis kelaminnya varchar, asal di sini kita menggunakan tipe data teks, teleponnya juga varchar, emailnya kita menggunakan tipe data teks, sandinya kita menggunakan tipe data teks. Ini untuk 5 tabel yang sudah saya buat dalam PHP Admin. Tabel admin, objek wisata, kategori objek wisata, tabel testimoni, dan tabel wisatawan. Setelah itu kita langsung masuk ke visual. Baik, untuk selanjutnya di sini sudah ada scriptnya dalam Visual Studio. Untuk scriptnya, yang pertama di sini sudah dibuat navbar. Navbar yang pertama itu untuk navbar beranda. Lanjut untuk yang kedua itu navbar admin. Yang ketiga itu kategori. Untuk selanjutnya objek wisata. Lalu untuk yang berikutnya wisatawan. Lalu testimoni, di sini ada testimoni. Lalu logout. Setelah kita membuat navbar ini semua, ada 1, 2, 3, 4, 5,
ada 7 navbar. Kita langsung lanjut kepada script login. Untuk script loginnya, ya di sini untuk script loginnya ya, untuk dari script loginnya ini di sini ada username dan juga di sini ada passwordnya dalam script ini. Bertujuan untuk jika pengguna atau wisatawan atau kita sendiri mau login dalam website kita itu, langsung saja kita tinggal mengisi username dan juga password kita sendiri yang sudah kita buat. Di sini ada untuk masukkan username dan juga di sini ada masukkan password. Oke, kita akan coba login dalam aplikasinya. Di sini kita coba buat login baru. Password 1. Oke. Untuk di sini setelah dari dalam visual ini sudah jelas scriptnya tidak ada yang error, maka jika saat kita login pada websitenya, pada internetnya, langsung ada kata selamat datang Putra_Raja. Kita akan coba logout lagi. Ya, dia akan terlogout di sini. Dia akan terlogout di sini. Ya, di sini tadi saya sudah. Di sini saya akan coba login. Ya, di sini sudah bisa dilihat bahwa loginnya sukses. Saya coba logout di sini juga, dan untuk logoutnya juga sukses karena pada script dalam visual ini sudah lengkap. Ada juga script logoutnya setelah script login tadi. Ada script logoutnya juga. Jadi pada saat kita login dan logout dalam websitenya sudah bisa, karena dalam visualnya tadi sudah saya taruh script untuk login dan juga script untuk logoutnya. Baik, untuk selanjutnya untuk script input datanya ini sudah jelas di sini. Dari input data trim data titik koma data, ini adalah script dari sini. Function ini adalah script untuk menginput data. Selanjutnya ini untuk script login tadi yang saya sudah coba login di sini. Ya, di sini ada script untuk loginnya, username, sandi atau password, input, post username, yaitu pada saat input pada saat mau login tinggal langsung kita ketik username kita, lalu sandi untuk memasukkan password kita sendiri, lalu di bawahnya sini MySQL query connector select from table admin, username dan juga sandi, lalu ini data yang input datanya, username, login, dan ini jika script untuk gagalnya, jika kalau gagal. Kalau tidak berarti tidak ada errornya. Kita lanjut untuk display adminnya. Kenapa di sini ada display admin? Untuk script display admin karena pada database-nya di sini ada tabel admin. Ya, bisa dilihat di sini ada tabel admin. Maka di Visual Studio-nya kita membuat script tabel admin agar tidak terjadi error nantinya. Dimulai dengan my modal admin, dari div sini, di sini daftar admin, di sini ada tambah data juga. Ya, di sini ada ID admin, nama, alamat, telepon, email, username, dan aksi. Ya, di sini
Kenapa ada ini? Karena di database ini pada strukturnya semua sudah jelas bahwa ada ID admin, nama, alamat, telepon, email dengan username. Ya, sampai di bawah sini juga Eko admin, Eko nama, Eko alamat, Eko telepon, email, dan username untuk login tadi. Kita turun ke bawah lagi. Di sini ada ubah data admin. Jika mau mengubahnya ya bisa, agar tidak terjadi error juga, maka ada scriptnya di sini sudah saya tuliskan, saya ketik lengkap berdasarkan tutorial yang sudah diberikan. Oke, di sini ada nama, alamat, masih script yang sama juga, nama, alamat, telepon, email, ada username juga di sini, password, dan juga di sini sudah tutup untuk display adminnya. Ya, lanjut di sini tambah data admin. Di sini ada nama, alamat, telepon, email, username, sandi. Ya, masuk untuk yang kedua, display kategori, ID kategori, nama kategori. Di sini daftar kategori ini pada database-nya ada database-nya, sini ada. Di sini ada ID kategori, nama kategori, dan juga aksi. Harus diakhiri dengan aksi agar tidak terjadi error pada saat kita run nanti dalam website kita. ID kategori, nama kategori, dan juga di bawah tidak lupa juga untuk ubah data kategori jika kita ingin mengubah datanya. Dari input data, di sini sudah jelas ada input data, dan di sini kita bisa ubah data tersebut. Ada nama kategori. Ya, di sini juga ada tambah kategori, display tambah kategori di sini. Tambah kategori. Nama kategori menggunakan tipe data teks. Dan di sini tutup atau kita akhiri untuk script tambah kategori tersebut. Lalu ke display selanjutnya itu display daftar objek wisata. Display daftar objek wisata, di sini juga ada objek wisata. Kita bisa lihat objek wisata isinya dalam struktur database-nya ada ID objek wisata, kategori wisata, nama, deskripsi, alamat, status. Kita kembali ke Visual Studionya, betul di sini ada ID objek wisata, nama objek wisata, nama kategori, deskripsi, alamat, status, gambar, dan aksi. Harus akhiri dengan aksi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 scriptnya yang terdapat dalam display objek wisata. Ya, di sini kita juga menggunakan echo, objek wisata, nama, nama kategori, deskripsi, alamat, dan status agar tidak terjadi error. Lanjut, di sini ada filenya untuk kita menampilkan tempat wisata yang ada di dalam website kita itu. File, misalkan ada file foto atau data-data keterangan mengenai tempat wisata tersebut, kita tinggal taruh di dalam websitenya nanti. Di sini ada juga unggah, ada ubah gambar, unggah gambar, atau upload gambar. Di sini juga ada pemberitahuan atau perintah Anda akan mengunggah gambar untuk objek wisata. Di saat kita akan mengunggah akan muncul perintah seperti itu. Lanjut, di sini ada unggah, tutup. Di sini tutup untuk display
display daftar objek wisata. Ya, di sini juga ada ubah data objek wisata. Jika kita ingin mengubah data objek wisata dalam website kita juga bisa, karena pada script dalam Visual Studio-nya juga sudah tertera lengkap, sudah dibuat lengkap, yaitu di sini ada ubah data objek wisata. Lanjut ke bawahnya. Ya, di sini ada nama, ada deskripsi. Deskripsi itu biasanya menjelaskan tentang lokasi tempat wisata, apa-apa saja yang ada dalam tempat wisata tersebut, dan lain sebagainya. Di sini juga ada alamat tempat wisata, status tempat wisata juga. Nah, di sini juga ada tutup seperti halnya di display-display sebelumnya. Semua harus diakhiri dengan script tutup agar tidak terjadi error pada display tersebut atau tabel tersebut atau pilihan tersebut. Ya, di sini ada tambah data objek wisata juga, ada nama kategori, nama deskripsi masih sama juga di atas. Ada tutup juga. Perintah tutup agar tidak terjadi error. Ya, di sini ada daftar wisatawan. Display daftar wisatawan, di sini juga ada tabel wisatawan. Ya, dalam tabel wisatawan tersebut juga kita bisa lihat dalam strukturnya terdapat ID wisatawan, nama, jenis kelamin, asal, telepon, email, dan juga sandi. Email dan juga sandi. Kita akan lihat pada Visual Studio-nya. Ya, di sini benar ada ID wisatawan, ada nama, ada JK tadi yang disingkat pada tabel ini. JK ini adalah jenis kelamin, ada asal atau dari mana wisatawan tersebut, ada telepon untuk wisatawan tersebut sendiri, ada email dari wisatawan juga, dan juga jangan lupa kita tambahkan aksi di sini. Pada semua display jangan lupa untuk kita tambahkan aksi agar tidak terjadi error. Ya, di sini juga sama seperti script di atas, display-display sebelumnya ada echo ID wisatawan, echo nama, echo jenis kelamin, telepon, dan email. Di sini ada ubah. Kenapa di sini ada perintah ubah? Agar pada website yang wisatawan tersebut di sini di website ini wisatawan tersebut buka websitenya di saat mereka ingin mengisi, misalnya mereka ada kesalahan mengisi dalam jenis kelamin mereka atau asal mereka bisa ubah karena pada script ini juga sudah kita buat perintah ubah bertujuan agar di saat para wisatawan mau mengubah data mereka tidak terjadi error. Ya, di sini ada ubah data wisatawan untuk script lengkapnya. Ini teman-teman ada ubah data wisatawan di sini. Dan ke bawahnya itu nama wisatawan, jenis kelamin dari wisatawan tersebut, asalnya, telepon, email, paspor. Ya, ini jika terjadi kesalahan pengisian data dalam website tersebut dari wisatawan tersebut bisa mengganti nama mereka atau jenis kelamin mereka yang salah mereka isi dengan menjadi benar. Dan di saat mereka mengganti pun tidak akan terjadi error karena pada script dalam Visual Studio-nya sudah lengkap sekali untuk semuanya itu. Sampai dengan password, dan juga sama halnya dengan display-display tersebut, script-script tersebut yang masih di atas, yang sudah di atas, sudah lewat tadi, tidak lupa juga dengan perintah tutup. Di sini juga ada tambah data wisatawan. Jika ada wisatawan yang datang atau wisatawan baru, tinggal tambah datanya saja, nama wisatawan, jenis kelamin, asal wisatawan tersebut, telepon, email dari wisatawan tersebut. Di sini juga ada perintah tutup dalam scriptnya, seperti script sebelumnya yang tadi sudah dijelaskan.
Lalu di sini ada display daftar testimoni. Ya, di sini ada tabel testimoni pada database juga. Bisa kita lihat struktur dalam tabel testimoni tersebut. Ada ID testimoni, ada tanggal, ada ID wisatawan, ada ID objek wisata, judul, deskripsi, dan status. Ya, pada script Visual Studio-nya juga jelas, ada ID testimoni, ada tanggalnya juga, wisatawan, objek wisatanya, ada judul, isi, status, dan aksi. Ya, masih sama dengan script yang tadi sudah dijelaskan bahwa di sini juga tidak lupa kita menggunakan script ini yang ada saya blok ini agar tidak terjadi error. PHP echo dengan kita mengisi yang sudah ada di atas ini, ID testimoni, tanggal, wisatawan, nama, judul, deskripsi, status. Di sini juga ada ubah data testimoni. Ubah data testimoni itu bisa kita ubah data tanggalnya, ubah data wisatawannya juga bisa. Objek wisatanya juga kita bisa ubah. Deskripsinya juga kita bisa rubah, dan juga statusnya kita bisa rubah. Tidak lupa juga ada perintah tutup di sini seperti yang di atas tadi. Kita lanjut tambah data testimoni. Untuk tambah data testimoni ada tanggal, berisi tanggal, wisatawan, objek wisata, judul, deskripsi, status, dan tutup di bawah sini. Ya, untuk di bawah sini script terakhirnya yaitu PHP div, ya, lanjut body, dan HTML. Untuk script-scriptnya ini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, karena di saat ada kesalahan meskipun titik pun akan terjadi error dan website kita juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Di saat dibuka oleh orang lain website kita ataupun oleh pengunjung, website kita akan terjadi error karena pada script dalam Visual Studio-nya juga sudah terjadi error. Maka dari itu kita harus melihat dengan teliti script yang kita buat dalam Visual Studio ini. Scriptnya dari atas sini mengenai Pesona Sumba. Ada navbarnya juga sampai di bawah sini. Yang terakhir scriptnya itu tentang tambah data testimoni. Ya, di sini ada tabel testimoni, tabel wisatawan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan script fungsi dari delete. Yang pertama untuk delete, dari delete tersebut yang pertama dari delete tersebut yang pertama delete admin. Dari delete admin di sini scriptnya sudah jelas. Dari sininya ini scriptnya sampai di bawah sini yaitu script untuk delete adminnya. Lanjut untuk delete kategori, fungsi delete kategori. Ya, di sini juga ada status login, header, location, index.php, tanda tanya pesan sama dengan belum _ login.
Di sini konektor php ada, check input.php, enkripsi variabel.php. Di sini ada input, delete from tabel kategori. Di sini ada kategori objek wisata. Di sini tabel kategori objek wisata. Ya, lanjut untuk delete objek. Untuk delete objek ya, yang pertama seperti script sebelumnya ada session start, session status sama dengan login, location, garing index.php, pesan sama dengan belum login. Di sini ada konektor PHP, check input PHP, dan enkripsi variabel.php. Ya, di sini yang paling penting yaitu delete from tabel objek wisata. Yang ada saya blok ini adalah inti dari script tersebut, yaitu delete from tabel objek wisata. Untuk yang selanjutnya, delete testimoni. Untuk yang berikutnya, delete testimoni. Sama juga, masih sama scriptnya dengan delete objek, delete kategori, dan delete admin. Scriptnya sama persis, hanya bedanya pada mysql._query, buka kurung, konektor, titik koma, tanda kutip, delete from tabel testimoni. Untuk yang berikutnya, untuk fungsi delete, scriptnya masih sama juga dengan delete admin, kategori, objek, testimoni. Yang bedanya hanya pada mysql._query konektor. Di sini kita ganti saja dengan delete from tabel wisatawan. Kalau pada delete testimoni, pasti kita harus ganti dengan delete from tabel testimoni. Di saat kita pindah pada fungsi delete wisatawan, kita harus ganti juga delete from tabel wisatawan agar tidak terjadi error. Lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi insert atau input datanya. Dari yang pertama adalah insert admin. Untuk insert adminnya, di sini ada nama, alamat, telepon, email, username seperti pada tabel tersebut, tabel admin. Kita akan lihat struktur pada tabel admin. Ya, ada nama, alamat, telepon, email, username, dan sandi. Ya, di sini juga pada scriptnya ada script nama, lengkap, telepon, email, username, dan sandi. Sama persis dengan database yang sudah kita buat pada PHP MyAdmin. Ya, di sini paling penting pada script ini mysql_query konektor, koma, tanda kutip, insert into tabel admin. Ya, di sini agak beda sedikit karena pada website database-nya ada nama, alamat, telepon, email, username, sandi. Maka di sini juga pada script insert adminnya kita buat juga sama persis dengan database yang ada di PHP MyAdmin. Ada nama, alamat, telepon, email, username, dan sandi. Lanjut ke fungsi insert yang kedua, yaitu insert kategori. Ya, untuk insert kategori masih juga sama scriptnya dengan admin, hanya bedanya di bagian sini pada mysql_query. Di sini karena fungsi insertnya pada tabel kategori, jadi kita tinggal ganti insert into tabel objek wisata, tidak pada objek admin, pada tabel adminnya, tapi kita ganti dengan kategori objek wisata. Ini saya singkat agar tidak terlalu panjang, kategori objek wisata. Lanjut ke fungsi insert yang ketiga,
yaitu insert object. Ya, di sini ada ID kategori, nama, deskripsi, alamat, dan user status name. Kita akan lihat pada objek wisata pada database-nya. Ya, ada kategori, nama, deskripsi, alamat, status. Ya, ada di sini nama, deskripsi, alamat, dan user status name dan ID kategori, sama persis dengan database yang sudah kita buat pada phpMyAdmin. Ya, bedanya juga teman-teman pada script yang hampir paling akhir, yaitu MySQL_query connector insert into tabel objek wisata values. Ya, di sini kita tambahkan juga yang ada di atas sini, kita tambahkan di sini ID kategori, nama, deskripsi, alamat, status. Karena pada tabel objek wisata ini di phpMyAdmin pada database-nya juga ada tertera di kategori nama, deskripsi, alamat, dan user status name. Maka pada script-nya juga kita harus buat agar tidak terjadi error pada website-nya nanti. Lanjut untuk fungsi insert yang keempat, insert testimoni. Ya, baik, insert testimoni ini ada tanggal, ID wisatawan, ID objek wisata, judul, deskripsi, dan status. Sama persis juga dengan tabel testimoni yang sudah kita buat pada database-nya. Ini ada ID testimoni, tanggal wisatawan, ID wisatawan, ID objek wisata, judul, deskripsi, dan status. Pada Visual Studio juga sudah lengkap sekali untuk script pada fungsi insert testimoni. Masih sama juga perbedaannya terdapat pada MySQL_query insert into tabel testimoni. Di sini values ada tanggal, ID wisatawan, ID objek wisata, judul, deskripsi, dan juga ada status juga dan status. Untuk lanjut pada fungsi insert berikutnya, yang kelima, fungsi insert wisatawan. Ya, fungsi insert wisatawan ini ada nama, jenis kelamin, asal, telepon, email, dan sandi. Yang berbeda juga masih sama, yaitu pada MySQL_query insert into tabel wisatawan values. Ada nama, jenis kelamin, asal, telepon, email, dan sandi. Karena pada script sebelumnya di atas ini sudah kita tulis nama, jenis kelamin, asal, telepon, email, dan sandi sesuai dengan database yang sudah kita buat dalam phpMyAdmin. Lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi update. Fungsi update yang pertama, update admin. Ada update admin di sini, ada ID admin, nama, alamat, telepon, email, username, dan sandi. Untuk script yang bagian pertamanya juga masih sama, PHP session _star, session status login, header, location, garing index.php, pesan sama dengan belum _login. Masih sama sampai pada check input.php. Ya, di sini juga berbeda pada MySQL query-nya, update tabel admin, set nama, ya, nama, alamat, telepon, email, username, dan sandi. Lanjut kepada fungsi update yang keduanya, yaitu fungsi update kategori. Pada fungsi update kategori ada ID kategori dan juga nama kategori. Berbeda juga dengan script fungsi update admin. Di sini MySQL_query ada nama kategori dan juga ID kategori. Persis dengan database yang sudah kita buat. Lanjut ke fungsi berikutnya, update objek. Ya, di sini ada update objek wisata. Yang pertama pada dalam script ID objek dalam script update objek wisata ada ID objek wisata,
ada ID kategori, ada nama, ada deskripsi, ada alamat, dan juga status. Tidak lupa juga pada script MySQL query-nya harus kita ganti, yaitu update tabel objek wisata, dengan kita menuliskan semua yang ada pada tabel update objek wisata. Ada ID objek wisata, ada ID kategori, nama, deskripsi, alamat, dan juga status. Lanjut ke update, fungsi update berikutnya, yaitu fungsi update testimoni. Fungsi update testimoni ini ada berisi ID testimoni, tanggal, ID wisatawan, ID objek wisata, judul, deskripsi, dan juga status. Tidak lupa juga pada MySQL query kita harus mengganti sesuai dengan yang ada pada database testimoni. Sesuai dengan database testimoni ada ID testimoni. Kita ganti juga tanggalnya, ada tanggal, ID wisatawan, ID objek wisata, judul, deskripsi, dan status. Seperti yang saya blok ini, sudah jelas semua tertulis dalam scriptnya ini. Ya, untuk lanjut ke fungsi update yang terakhir, yaitu fungsi update wisatawan. Dalam wisatawan ada ID wisatawan, nama, jenis kelamin, asal, telepon, email, dan juga sandi. Pada MySQL query juga jangan lupa untuk menggantikan sesuai dengan ID wisatawannya itu update wisata, yaitu nama, jenis kelamin, asal, telepon, email, dan juga sandi agar tidak terjadi error pada website kita nanti. Ya, di sini yang saya blok ini adalah yang berisi pada database phpMyAdmin mengenai wisatawan. Baik, sekian dari tutorial 10 saya sesuai dengan modul 10. Selamat malam dan terima kasih.